Hai semuanya, selama ribuan tahun, beberapa jenis spesies makhluk hidup termasuk beberapa jenis hewan telah mengalami kepunahan. Semakin banyaknya satwa yang punah, semakin membangkitkan pula rasa penasaran para ilmuwan untuk mencoba menghidupkan kembali hewan-hewan tersebut. Berikut ini kita akan membahas 8 hewan punah yang akan dihidupkan kembali versi YouTube Plang. Yang ke-8, katak gastrich. Hewan yang ke-8 ini adalah katak khas Australia yang mengalami kepunahan sejak tahun 1983. Katak ini terkenal dengan cara reproduksinya yang super aneh dan unik. Katak betina menelan telur-telurnya lalu menetaskan dalam perut hingga kecebong, dan setelah berubah menjadi anak, katak tersebut lalu melahirkan anaknya lewat mulutnya itu. Sekelompok peneliti dari berbagai institusi bekerja sama dalam Lazarus Project pada tahun 2013 yang berusaha untuk menghidupkan kembali spesies katak yang satu ini. Caranya dengan teknik implantasi transfer inti sel somatik ke dalam sel telur dari spesies yang berbeda. Menurut para ahli biologi konservasi, langkah merawat embrio yang mengandung DNA ini sebagai cara untuk membawa spesies ini kembali muncul atau tidak punah. Namun usaha itu kembali memperoleh tantangan lantaran rumitnya proses reproduksi katak tersebut. Yang ke-7, Caledonian Crested Gecko. Caledonian Crested Gecko atau yang biasa disebut sebagai tokek jambul ini merupakan spesies tokek asli Caledonia bagian selatan. Tokek ini memiliki penampilan yang sangat unik, yaitu bulu-bulu halus yang tumbuh di atas mata hingga ke ekor mereka. Tokek ini pertama kali ditemukan pada tahun 1866 oleh ahli zoologi asal Prancis. Beberapa waktu kemudian, spesies ini dinyatakan mengalami kepunahan. Setelah 28 tahun yang berlalu, spesies tokek langka ini ditemukan kembali di wilayah negara Caledonia pada tahun 1994 sesuai terjadinya badai tropis yang menimpa negara tersebut. Kini, spesies tokek jambul ini dilindungi karena maraknya jual beli tokek jambul khususnya sebagai hewan peliharaan. Yang ke-6, Bermuda Petrel. Bermuda petrel atau burung laut Bermuda terakhir kali terlihat pada tahun 1620 di Pulau Nansetch. Sarang burung laut Bermuda berada pada tebing di tepi laut dan banyak yang hancur karena badai dan erosi. Sekitar 330 tahun setelah terlihat untuk terakhir kalinya, barulah ditemukan kembali keberadaan koloni kecil mereka di bagian timur Pulau Bermuda. Sejak tahun 1950, burung yang bersarang di sela-sela batuan di tebing tepi laut ini terus beranak pinak dan populasinya makin bertambah. Kini, pemerintah Bermuda membantu menyiapkan sarang dan tempat hidup yang baru bagi burung langka ini. Yang kelima, New Guinea Singing Dog. Ilmuwan kini meneliti temuan segerombolan anjing liar yang berlari di pegunungan Papua di Indonesia. Mereka pun terkejut karena itulah anjing yang sudah lama diperkirakan sudah punah sejak 50 tahun yang lalu. Anjing ini dikenal dengan nama Singing Dog karena suara lolongan uniknya yang mirip dengan nyanyian paus sejak pertama kali dipelajari pada tahun 1897. Tim ilmuwan meluncurkan ekspedisi di dataran tinggi Papua dan menemukan populasi anjing leluhur yang masih mengembara di provinsi Indonesia. Anjing Papua itu hanya tersisa beberapa ekor dari jenis yang asli. Itu pun hanya dapat dijumpai di dataran tinggi Papua dengan ketinggian 3.300 hingga 4.200, tepatnya di kawasan pegunungan Jayawijaya. Menurut kepercayaan, anjing bernyanyi ini dapat mengetahui mana orang yang jahat dan mana orang yang baik. Yang keempat, Pygmy tarsier. Hewan kecil ini sering disebut sebagai monyet terkecil di dunia, meskipun hewan ini bukanlah seekor monyet. Setidaknya terdapat 9 jenis hewan ini yang ada di dunia. 2 jenis berada di Filipina, sedangkan sisanya 7 jenis terdapat di Sulawesi, Indonesia.
Kesemua jenis hewan ini termasuk binatang langka dan dilindungi di Indonesia. Mereka memiliki kaki yang dapat melompat sejauh 3 meter dari satu pohon ke pohon lainnya. Hewan ini memang layak disebut sebagai hewan mungil karena hanya memiliki panjang sekitar 10 sampai dengan 15 cm dengan berat sekitar 80 gram. Hewan ini juga memiliki kepala yang sangat unik karena mampu berputar hingga 180 derajat ke kanan dan ke kiri seperti burung hantu. Semula binatang ini diduga sudah punah karena sudah tidak terlihat lagi sejak tahun 1920-an. Namun, binatang tersebut baru-baru ini ditemukan di hutan Sulawesi di Indonesia. 2 jantan dan 1 betina secara tidak sengaja ditemukan ketika dipasang jebakan untuk tikus. Sekarang, semuanya dipasangkan chip di tubuh mereka sehingga para peneliti bisa mengikuti jejak mereka. Yang ketiga, burung takahe. Burung takahe merupakan salah satu spesies burung yang tidak bisa terbang, yang berasal dari Selandia Baru. Burung takahe dewasa memiliki bulu berwarna ungu kebiruan dengan sedikit warna hijau di punggungnya. Setelah 4 spesies ditemukan pada tahun 1898, burung ini dinyatakan punah. Namun, sekitar 50 tahun kemudian, tepatnya pada 20 November 1948, spesies burung ini ditemukan kembali setelah dilakukan pencarian di pegunungan di Selandia Baru. Diperkirakan, spesies dari burung ini kini tinggal ratusan ekor saja. Mungkin karena burung takahe betina hanya mampu bertelur 1 hingga 3 butir saja, dan biasanya hanya 1 dari anaknya yang dapat bertahan hidup hingga dewasa. Akhirnya hewan ini pun menjadi salah satu hewan paling dilindungi di Selandia Baru. Yang kedua, Simolodon. Ada banyak spesies kucing bertaring tajam, tetapi salah satu yang paling terkenal adalah hewan Simolodon. Hewan ini adalah hewan yang memiliki gigi depan hampir 30 cm dan bisa mencapai berat 400 kg, panjang 3 meter, dan tinggi 1,5 meter. Saking besarnya, taring tersebut tidak bisa masuk ke dalam mulutnya. Gigi Simolodon tidak terlalu kuat tetapi mudah patah. Jika alih-alih menggunakannya untuk berburu, hewan Simolodon menangkap dan menerkam mangsanya dengan kaki yang sangat kuat. Hewan ini adalah hewan pemburu yang sangat hebat. Mereka bisa memangsa segala sesuatu mulai dari bison, unta, hingga anak mamut. Ada yang bilang punahnya hewan ini bersamaan dengan kehadiran manusia yang gencar memburu saat 10.000 tahun yang lalu. Diduga pula, Simolodon menghilang setelah zaman es berakhir. Yang pertama, ikan sileken. Ikan sileken terlihat seperti ikan purba. Para ahli paleontologi beranggapan bahwa ikan ini telah punah di zaman Kapur akhir, sekitar 66 juta tahun yang lalu. Sampai akhirnya di tahun 1938, ikan ini tiba-tiba muncul di jaring nelayan di Afrika Selatan. Tentu saja, kemunculan ikan ini disambut gembira oleh para ilmuwan. Tidak disarankan untuk menjadikan ikan ini untuk dimakan. Dagingnya mengandung minyak, urea, ester lilin, dan senyawa lain yang sulit dicerna dan bisa memicu diare. Nah, cukup sekian dulu untuk video kali ini. Jika dari kalian ada yang suka dengan video seperti ini, jangan lupa untuk tinggalkan like, komentar, dan share ke sosial media kalian. Cekap semanten, matur suwun.